Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berkah dan karunia-Nya sehingga kita dapat berjumpa dalam SWB edisi Sehati bersama saya Amaliatina. Dalam SWB edisi Sehati, tentunya kita akan selalu membahas topik-topik dan tips-tips tentang bagaimana agar gizi dan nutrisi kita terpenuhi sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Dan hari ini SWB edisi Sehati mengambil tema menu seimbang di bulan Ramadan yang akan kita bahas bersama narasumber kita, Ibu Aulia Idris. Beliau sudah hadir di sini dan langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Aulia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Alhamdulillah, Ibu? Sehat. Alhamdulillah sehat dan baik ya, Masya Allah. Dan Ibu ini kan sudah mau mendekati bulan Ramadan nih. Nah, yang pasti tidak hanya persiapan ibadah saja ya Ibu ya yang kita persiapkan, tetapi gizi, nutrisi, kecukupan untuk makanan juga kita siapkan ya Ibu ya. Dan ini sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu menu seimbang di bulan Ramadan. Ini nanti akan membahas tentang apa saja, Mbak Aulia? Iya, kemarin kita sempat membahas tentang tujuan dari pelaksanaan diet Ramadan, kemudian juga makanan-makanan yang sebaiknya kita jaga ya, kita konsumsi atau mungkin juga harus kita hindari, itu seperti apa aja, kemudian juga pengaturannya. Nah, karena ini sudah mendekati hari H ya, insya Allah minggu depan kita sudah menyongsong bulan suci Ramadan, maka persiapan ini harus sudah semakin kenceng, semakin kuat. Karena apa? Ibadah puasa selama 1 bulan itu bukan hal yang mudah. Tantangannya sebetulnya bukan masalah lapar ya, tapi karena kita berada di negeri yang tropis. Nah, dampak dari cuaca yang panas ini adalah terjadinya dehidrasi atau kekeringan di dalam tubuh kita, kekurangan cairan. Nah, kalau kita tidak manajemen dengan bagus, maka tidak sedikit yang baru seminggu, 2 minggu sudah tumbang. Sudah capek puasa. Sakit, iya, efeknya sakit. Paling tidak biasanya suka radang tenggorokan kering, atau mungkin juga sudah mulai muncul batuk-batuk dan lain sebagainya. Nah, keadaan ini tentunya akan mengganggu kekhusyukan ibadah kita selama bulan Ramadan. Kan kita kepengennya maksimal ya, ibadah yang sudah dijanjikan Allah hanya sekali dalam 1 tahun ini betul-betul kita maksimalkan. Tapi apa daya ketika tubuh kita sakit, tidak ada kompromi, kadang terpaksa kita harus meninggalkan puasanya. Nah, dan ya suatu saat memang akan ada kebolehan untuk mengganti ya, kita akan mengganti, tetapi kurang afdol lah kalau kita tidak melaksanakan di bulan Ramadan itu. Nah, bagaimana kiat cara supaya kita bisa memaksimalkan ibadah kita dengan bagus, tetapi kita tetap bisa menjaga makanan kita, dan tentu saja endingnya adalah ibadah kita juga akan maksimal. Ya, tujuan dari diet itu ya, susunan makanan yang kita siapkan dalam bulan puasa atau bulan Ramadan itu adalah menjaga tubuh kita tetap bisa melaksanakan aktivitas sebaik-baiknya ya, supaya apa ya, tetap sehat, tetap semangat. Tidak ada ceritanya ketika bulan Ramadan terus lemes, loyo, terus sakit. Iya, jadi tidak produktif ya. Ini jadi kontradiksi sekali dengan niat kita puasa. Harusnya kan aktivitas jalan, tetapi juga ibadah kita juga bisa maksimal sehingga nilai tambah atau nilai plus dari ibadah itu masuk. Jadi kadang-kadang kita malah mengimbanginya dengan ngantuk, mengimbanginya dengan lelah. Ya, coba sekarang kita mindset itu kita ubah bahwa kita harus lebih energik, kita harus lebih semangat selama bulan Ramadan biar manfaat nilai ibadah itu juga akan bertambah. Caranya bagaimana? Ya, kita mulai dari mengatur makan aja, karena bidang saya atau bidang kita ini adalah makan-makan ya. Makanannya gimana nih? Apa ada efeknya? Ada gitu ya. Kalau kita misalnya dari tujuan diet tadi kita sudah mengerti ya. 1, kita tetap sehat, kita tetap bugar dalam aktivitas. Maka ada syarat diet yang harus kita penuhi. Syarat dietnya adalah kita tentunya akan menghindari makanan yang suhunya itu dingin. Ya, kita menghindari makanan yang sifatnya dingin. Contohnya, biasanya kita kalau sudah
puasa itu suka banget konsumsi es. Es itu sudah menjadi makanan pokok yang nomor satu harus kita sajikan. Padahal kalau kita tahu, maka es itu justru harus kita hindari, ya. Caranya bagaimana? Ya dingin mondol lah, begitu, tidak panas juga, tapi juga tidak terlalu dingin alias membeku, ya. Kemudian juga syarat makanan yang lain adalah tidak berbumbu tajam atau pedas. Tidak berbumbu tajam atau pedas itu bisa diartikan kita tidak pakai lombok, tidak pakai cabai, tidak pakai yang kecut-kecut, misalnya jeruk dan lain sebagainya. Kemudian kita mengantisipasinya juga mempersyaratkan bahwa makanan itu mudah dicerna. Mudah dicerna itu artinya bagaimana? Makanan itu tidak menggunakan energi terlalu banyak kalau kita mengaktifkan gigi. Misalnya makanan yang mentah-mentah gitu ya, kayak rujak dan sebagainya, itu keras ya. Jadi kita lebih baik makanan misalnya nasi juga cenderung yang mungkin lebih lunak ya. Misalnya kita pakai teknik olah semi bubur ya. Misalnya untuk buka puasa bisa bubur sumsum atau lain sebagainya. Nasi tim begitu bisa. Nasi tim itu juga sumber karbohidrat yang cenderung lebih lunak ya. Jadi masakan yang digunakan dengan lebih banyak cairan itu akan lebih mempermudah dicerna. Artinya apa? Kita tidak membebani organ cerna kita menjadi kerja lebih berat karena seharian itu sudah off. Jadi selama setahun pencernaan kita itu kan terus bekerja kecuali kita puasa. Nah, puasa selama sebulan di Ramadan itu otomatis alat cerna kita istirahat, stop total dari subuh sampai nanti azan maghrib. Dia tidak ada aktivitas apapun. Jadi usahakan ketika buka puasa jangan dikagetkan dengan kegiatan mengunyah makanan yang terlalu berat. Terlalu berat, terlalu berbumbu. Kemudian juga terlalu banyak. Nah, siapa nih yang kalau buka puasa selalu ingin makan yang lebih banyak ya? Ini sebaiknya kita juga atur jumlahnya. Kemudian juga tidak menimbulkan gas. Apa itu? Sayur yang tidak menimbulkan gas, contoh kubis ya. Kubis itu memicu timbulnya gas kalau kubis dikonsumsi mentah. Contoh pada hidangan karedok, pada hidangan terancam. Kemudian kubis dimakan mentah juga pada hidangan gado-gado ya. Ini sebaiknya kita antisipasi atau kubisnya kita blensing dulu ibu-ibu. Kita celup di dalam air mendidih selama kurang dari 1 menit ya. Tujuannya dia tidak mentah. Kalau mentah dia akan menghasilkan gas. Gas itu nanti di dalam lambung menimbulkan rasa kembung atau rasa tidak enak, tidak nyaman setelah kita buka puasa. Ya. Nanti jadi begah gitu ya? Ya, begah. Kemudian istilahnya berdedek atau perut itu apa ya? Pokoknya banyak angin. Nah, nanti ujung-ujungnya flatus, banyak kentut ya. Jadi nggak nyaman. Tapi ketika kita makannya nanti coba diatur, bisa boleh, tapi tidak banyak. Kemudian juga mungkin tidak mentah karena dia menghasilkan gas. Apalagi yang menghasilkan banyak gas, daun singkong. Jadi segar untuk buka puasa, misalnya bikin urapan, bikin gulai daun singkong dan sebagainya, tapi ternyata tidak bagus efeknya untuk lambung. Jadi ini kita cegah dulu. Apalagi yang bisa memicu gas? Nah, siapa yang suka buka puasa, nanti misalnya bikin es dawet pakai nangka. Nah, nangka ini juga memicu munculnya gas. Atau sawi putih. Sawi putih, sawi hijau itu juga memicu banyaknya gas di dalam lambung kita. Jadi sayur-sayur yang tadi sudah saya sampaikan bisa dikurangi penggunaannya selama bulan puasa. Kemudian juga selain tidak dingin, tidak menimbulkan gas, kita juga hindari makanan yang terlalu asam ya. Misalnya bikin es rujak dan lain sebagainya, mungkin bikin lemon squeeze atau dan lain sebagainya. Boleh, tapi asamnya nanti aja kalau perut kita mungkin sudah diisi makanan. Jadi pertama kali jangan kenakan lambung kita yang sudah seharian kosong dengan makanan-makanan yang tadi sudah saya sebutkan.
karena bisa menimbulkan rasa tidak nyaman akibat timbulnya gas di dalam lambung ya. Kemudian juga kita harus membatasi minuman yang terlalu manis. Nah, ini kayaknya kebutuhan ibu. Susah ini, Bu. Kalau yang ini. Karena pasti biasanya identik dengan kolak, dengan es buah, dengan jus dan lain sebagainya, dan ini identik juga dengan penggunaan gula yang lebih ya, ibu-ibu. Kalau bulan puasa biasanya belanja gulanya lebih banyak atau lebih sedikit, ibu-ibu? Pasti lebih banyak. Makanya gulanya harganya juga naik. Padahal sebaiknya biarkan kita konsumsi manis itu asli dari produknya. Contoh, kita bikin buah pepaya segar yang dipotong-potong ya, tidak usah dimasak, tidak usah diapa-apain, dimakan buah segar begitu saja sudah bagus, dan gulanya tidak ada karena dia hanya menggunakan gula asli dari buah. Tapi ingat, untuk pasien DM, konsumsi buah pepaya pun harus dibatasi. Nah, untuk buah lagi yang banyak cairannya apa untuk buka puasa dan bagus? Itu contohnya melon. Belewah ya. Coba bikin es belewah, belewah ditambah air ya, diaduk begitu saja tanpa penambahan gula, tanpa penambahan sirup, itu sudah manis. Atau potong saja buah belewah, dimakan begitu saja, itu sudah bagus. Jadi biasakan malah konsumsi buah segar. Buah segar, satu, karena airnya tinggi dan dia sumber vitamin yang bagus untuk tubuh kita, menambah serat juga, dan tidak ada efek bagi lambung yang dalam kondisi sehat, untuk rasanya yang netral, tidak asam. Pepaya, pisang, kemudian juga ibu-ibu kan juga nggak terlalu repot ya menyiapkannya. Dan yang lebih penting lagi adalah konsumsi gula bisa dibatasi. Saat ini sedang viral dibicarakan masalah fenomena diabetes yang sangat tinggi terjadi di dunia. Ya, di Indonesia dari apa? Pola makan dan minum yang selama ini sudah mulai cenderung berlebihan konsumsi gula ya. Jadi kita sebaiknya sudah mulai waspada karena diabetes ini saat ini tidak hanya terjadi pada orang dewasa, tapi anak-anak sudah pada kena. Ini bahaya banget. Manis begitu ya, Ibu ya. Mereka banyak konsumsi minuman seperti soft drink. Itu gulanya banyak sekali. Kemudian juga gulanya kan tidak ada. Kita hanya lihat cairannya ya. Minuman kotak dan sebagainya itu, minuman instan itu banyak mengandung gula, ibu-ibu. Jadi sajikan saja supaya gulanya minimal. Kita pakai rasa manis asli buah. Bisa dari pepaya ya, nggak usah. Kalau bikin jus jangan ditambah gula ya, tapi gulanya tidak usah kita menggunakan manis asli dari buahnya. Contoh pepaya, jadi tambahkan airnya sedikit saja. Baik. Nah, dan ini Ibu Aulia, kita juga mengundang pemirsa pendengar Persada FM dimanapun Anda berada yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui telepon di nomor 02716793000 atau WhatsApp dan SMS di nomor 08112553000. Baik, tadi sudah membahas tentang tujuan dan syarat ya Ibu. Nah, lalu menunya ini apa aja kalau untuk diet di bulan kalau puasa? Untuk puasa sama buka sahur sama buka puasa biasanya agak beda ya. Hal ini terkait dengan habit atau kebiasaan orang Indonesia yang kayaknya kalau orang bangun tidur kemudian langsung makan itu berat ya. Sangat berat. Ngantuk ya. Kadang pada kondisi tertentu orang malah mengorbankan, saya udah nggak usah sahur aja gitu. Boleh tidak sahur, tapi harus ada yang tetap dimakan, tetap diminum. Karena apa? Kalau sampai kita tidak makan atau tidak memberikan konsumsi apapun bagi tubuh kita ketika sahur, maka hari itu kita tidak bisa aktivitas. Tujuannya kita makan itu adalah memberikan energi yang cukup untuk berkegiatan, apapun itu, yang bekerja, apalagi mereka yang harus bekerja di luar ruangan. Ini penting sekali karena apa? Itu tadi, kita berada di negara yang tropis, panas, apalagi akhir-akhir ini kita mungkin merasakan panasnya luar biasa ya. Panas. Jadi panas sekali. Kalau sudah panas itu harusnya tubuh kita kan langsung ada refleks haus. Haus itu adalah satu sensor di mana di dalam tubuh kita kekurangan cairan. Kalau kita sudah haus kemudian tidak minum, maka kita membiarkan kondisi tubuh kita kekurangan cairan atau yang disebut dengan dehidrasi. Nah, dehidrasi
kalau pada sakit itu bisa berakibat fatal. Obat nggak bisa masuk, infus nggak bisa masuk, dan lain sebagainya. Lah kalau orang puasa gimana? Ya pada kondisi tertentu orang bisa pingsan. Kalau kita membiarkan haus terus-menerus lah. Jadi gimana? Masa nggak beraktivitas? Tetap beraktivitas. Tapi gunakan pelindung, ya, seperti topi, harus pakai payung, pakai jaket, ya, baju lengan panjang. Pokoknya kita harus melindungi paparan panas supaya tidak ada kontak di dalam sinar matahari langsung kepada tubuh kita dan terjadi penguapan yang berlebihan. Kita cegah. Nah, kalau enggak ya aktivitas selama bulan puasa mungkin kita mengurangi yang di luar rumah. Nah, itu sudah maisahnya, ya kita akan mencegahnya. Kita banyak makan, nanti saya akan coba sampaikan menu-menu apa saja ketika sahur. Nah, gimana sahurnya? Kalau nggak mau sahur, otomatis kan cadangan kita sehari ini apa? Cairan harus cukup. Oh, yang penting cairannya cairan cukup. Itu nomor 1, 8 gelas per hari harus dicukupi dari buka puasa sampai waktu subuh tiba. Nah itu caranya bagaimana? Nah ini manajemennya. Jadi ketika kita sahur, saya lebih menyarankan ibu-ibu tidak konsumsi teh ya ketika pagi. Karena apa? Teh itu sifatnya hangat, tapi dia diuretik, memicu terjadinya banyak buang air kecil. Jadi cairan yang kita masukkan dibuang lagi kan percuma. Tidak ada cadangan cairan di dalam tubuh kita kalau dibuang. Jadi kita konsumsi air putih hangat, mungkin itu lebih aman. Ya, karena sifatnya teh diuretik, membuang cairan di dalam tubuh. Kemudian juga cairan itu bisa kita konsumsi dari kapan? Nah, bangun tidur sebelum kita mau sahur ya, mungkin kita sudah bangun lebih awal dengan sholat malam dan sebagainya, itu kita bisa nyicil minum. Jangan minum sekaligus banyak, pelan-pelan, sedikit, dan lebih dianjurkan air putih yang panas ya, tidak panas sekali, hangat ya, suhu tubuh ya sekitar 37, karena air yang sangat panas ini juga konon memicu terjadinya kanker tenggorokan. Jadi yang suka panas-panas banget, saya sampai kaget, ada seorang teman yang minum tuh harus mendidih, betul-betul mendidih. Tidak bisa, ini harus panas banget. Aduh, saya bilang, itu tenggorokanmu rasanya gimana gitu, apa nggak terbakar? Bisa? Saya juga. Dan banyak teman saya seperti itu, kenapa harus panas banget gitu ya. Karena ini ternyata juga akan memicu terjadinya gangguan di dalam tenggorokan kita. Nah, itu masih seputar minum ya. Nanti kita bahas lagi tentang menu-menunya. Nah kalau minum nih kadang-kadang kalau bangun sahur gitu Bu, kan mual rasanya, kayak mual, kayak nggak mau makan gitu. Nah terus ibu saya bilangnya minum teh anget dulu gitu. Malah disuruh minum teh anget ya. Anget tapi nggak harus teh aja, karena teh itu ya memang sudah menjadi budaya masyarakat kita ya. Cuman ketika ketika kita bulan puasa begitu ya, itu nanti akan memicu banyak pipis. Ya udah, nanti konsekuensinya kalaupun memang banyak ada minum tehnya, imbangi juga dengan jus buah pagi-pagi ya. Jadi nanti masih ada kecukupan cairan dari bahan makanan yang lain gitu. Nah kalau misalnya cairannya diganti dengan kuah begitu bisa nggak Bu? Ya itu namanya cairan rumah tangga. Jadi tadi kita sudah bisa gantikan selain air putih ya, kan ada 8 gelas per hari. Misalnya yang 1 mangkok dari kuah soto atau sayur sop, usahakan sayurnya yang berkuah ya. Ini juga mengganti cairan yang 8. Nanti kita jumlah ya. Sudah minum es buah, sudah minum air, sudah minum sop, makan sop, soto dan soto juga ya. Nah Ibu, ini kita perlu istirahat sebentar ya Ibu ya. Dan pemirsa MTA TV juga pendengar Persada FM dimanapun Anda berada, akan kami lanjutkan perbincangan kita setelah informasi-informasi berikut ini. Baik pemirsa MTA TV juga pendengar Persada FM dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam program SWB edisi Sehati bersama Ibu Aulia Idris. Nah Ibu, tadi terakhir kita membahas tentang cairan untuk amunisi di puasa. Nah ini menghitungnya bagaimana selain air putih?
kalau kita minimal hitungan 2 liter per hari ya untuk dewasa. Ya kurang lebihnya kalau remaja ya di kisaran itu ya. Itu cairan itu include selain air putih adalah cairan rumah tangga. Cairan rumah tangga bisa kuah air es buah, bisa kuah sop soto tadi dan lain sebagainya. Bisa cairan dari kandungan buah-buahan yang secara murni ada di dalam bahan makanan. Contoh ada semangka, melon, belewak, timun. Itu adalah jenis cairan yang secara alami terdapat di dalam bahan pangan. Nah, kalau subuh tadi kita sudah sempat menyinggung teh. Kenapa orang sebaiknya menghindari teh? Sahur itu artinya kita menyiapkan energi untuk aktivitas sehari ya, siang sampai dia maghrib nanti. Nah, ketika dia sahur, kalau langsung dibuang lagi karena sifat teh yang diuretik memicu orang jadi banyak buang air kecil atau ke kamar kecil. Nanti cadangan cairan kita menjadi tidak semaksimal yang kita harapkan ketika kita butuh banyak ya. Karena kita harus hemat-hemat sampai nanti sore. Bahkan olahraga pun harus diatur. Kalau kita habis sahur kemudian olahraga, keringat yang keluar itu kan idealnya kalau orang keringetan cepat minum. Iya toh? Nah kalau pas puasa-puasa kita olahraga keringetan mau minum kapan kan gitu ya. Jadi dianjurkan kalau olahraga sore jelang buka puasa. Gitu, yang mau olahraga tetap, tapi kita switch waktunya sore hari jelang buka puasa supaya keringat yang keluar nanti segera terganti ketika kita buka puasa. Nah, satu, teh. Selain teh yang memicu banyak buang air kecil adalah kopi. Yang sahurnya pakai kopi siap-siap juga banyak buang air kecil, nanti cadangan air putihnya hilang. Jadi kalau gitu ditambah, harus ada tambahan konsumsi air putih untuk menghidrasi sel-sel tubuh kita. Kopi, teh. Kemudian juga kita perbanyak makanan yang banyak mengandung cairan dari sayur itu. Contoh misalnya kita bikin tumis toge. Ya, toge itu banyak mengandung cairan. Kemudian juga sayuran yang memang diolah dengan banyak kuah atau kaldu. Contoh soto, sop, timlo, kemudian juga aneka hidangan yang memang konten sayurannya itu sudah ada banyak cairannya. Itu bisa memberikan cadangan cairan yang cukup selama siang hingga sore hari nanti. Nah, kemudian bagaimana dengan minum manis? Nah, kalau sahur manis, ini kita butuh tenaga kan untuk sehari itu aktivitas ya. Manis atau rasa manis itu memberikan aftertaste yang seperti di leher ya, nempel. Dan itu memicu rasa kehausan yang sangat-sangat. Jadi kalau kita sudah akan puasa, lebih baik manisnya itu agak jauh-jauh sama subuhnya. Sudah bangunnya lebih baik lebih awal ya, jangan mepet ya. Kecuali itu terjadi, ya namanya qadarullah, seseorang kadang harus kesiangan, nggak sempat apa-apa, itu kan tapi tidak mungkin tiap hari ya. Kita bisa memanage waktu sebaik-baiknya. Minumnya cicilan, jadi tadi mulai malam, misalnya dari tengah malam kita sudah nyicil minum 1 gelas ya, atau setengah gelas. Nanti setengah gelas lagi per setengah jam. Jadi sediakan air putih di samping tempat tidur kita. Jadi kalau mau minum biar gampang, tidak es, tidak manis, tidak perlu pakai isi apa-apa, tapi usahakan dengan cara minum sedikit-sedikit tapi sering, insya Allah kebutuhan kita bisa terpenuhi sejak siang sampai malam itu. Nah, dari maghrib kita buka puasa pertama dibatalkan. Nah, ini malah kebalikannya Mas Sahur. Begitu buka puasa, misalnya kita habis olahraga berkeringat, maka dianjurkan begitu buka itu adalah sesuatu yang manis. Jadi boleh malah tadi teh manis tidak apa-apa ya berarti. Boleh. Karena apa? Manis pada sore hari. Nah, ini contohnya, ini segera mendongkrak kadar gula yang sudah drop. Gula kita sudah turun banget kalau udah sore. Nah, ini kita minum dengan kita buka puasa dengan sesuatu yang manis. Kalau dalam Islam ya dengan kurma ya. Kurma itu sudah cukup, tambahkan minum. Misalnya mau air putih biasa boleh, atau air putih yang hangat bisa, atau memang teh
teh manis ya, boleh ya. Karena setelah itu akan segera mengangkat energi kita yang sudah turun dari seharian itu. Bisa juga kita dengan buah-buahan, buah segar bisa, buah yang dibikin jus bisa, tapi ingat tanpa gula ya, karena di dalam buah itu sudah mengandung fruktos, gula-gula yang ada di dalam buah. Ada juga, misalnya takjil kita batalkan dengan apa? Buah-buah dengan aneka bubur. Tadi kan mudah dicerna ya. Bubur, bisa bubur mutiara, bubur sumsum, jenang grendul, bubur ketan hitam ya, bubur kacang hijau, bubur tales, banyak sekali varian bubur yang itu sangat bagus. Satu, dia sudah cukup untuk membatalkan puasa dan mengganti energi yang sudah mulai drop ketika sore hari. Baik. Setelah itu kan kita nggak boleh menikmati takjil lama-lama ya, waktu kita pendek karena kita harus segera sholat maghrib. Nah, ketika itu maghrib setelah perut terisi cukup ya, tidak terlalu banyak, porsi kecil tadi dengan minuman itu sudah cukup supaya kita juga tetap lincah untuk sholat maghrib. Kalau berlama-lama buka puasa, akibatnya pasti nggak kuat. Saking menikmatinya nih. Iya, jangan. Kita tidak ada balas dendam. Sebetulnya yang namanya puasa itu kita yang diajarkan adalah menikmati bagaimana menjadi kaum papa ya. Yep. Bagaimana kita menikmati kesederhanaan yang sebenar-benarnya dilakukan oleh mereka yang mungkin hidupnya dalam ketidakpastian. Dalam hal makan pun kadang sore itu mungkin dia belum dapat. Nah ini loh, kita itu diajari. Oh gini ya rasanya orang kalau lapar belum tidak makan. Malah habis buka puasa balas dendam. Makanya banyak itu kalau udah balas dendam niatnya nanti sudah salah. Jadi batalkan puasa secukupnya, kita kembali ibadah lagi gitu ya. Setelah kita sholat maghrib, nah ini baru kita masuk makan malam. Sebetulnya puasa itu mengubah waktu makan dari makan pagi ke subuh dan dari makan siang dan malam ke waktu malam, hanya meringkas ya. Tapi ingat, setelah malam itu masih banyak kegiatan ibadah dan banyak juga kita akan harus istirahat. Ingat, 3 jam sebelum tidur sudah tidak ada kegiatan di lambung kita. Artinya jangan sampai kita makan berat menjelang kita tidur. Baik. Jadi ini juga porsinya tidak porsi makan siang dan makan malam digabung gitu tidak ya Ibu ya? Karena di sana sudah gini, misalnya sehari kita butuh 2000 kalori ya. Kita sudah bagi menjadi makan pagi untuk subuh tadi, untuk sahur, ditambah ketika buka puasa, itu dia sudah mencakup semuanya. Karena di dalam buka puasa itu sudah ada takjil. Takjil ini ada loh nilai kalorinya, begitu ya. Nilai kalorinya berapa? Anggap kita untuk buka puasa hanya butuh 1000 kalori, ya, 1000 kalori. Itu dibagi untuk takjil, untuk teh manisnya, sudah kita hitung, ditambah nanti ada makan malamnya. Kadang nanti masih ada camilan-camilan yang sifatnya banyak. Nah ini bahaya. Ada budaya masyarakat kita ini untuk kaum muda terutama ya, yang saat ini lagi seneng banget minum yang berbau boba-boba. Iya, yang manis-manis. Manis-manis itu titik-titik O gitu ya. Itu es ini, yang es kepal titik-titik ini. Satu porsi kalorinya adalah 1000 kalori. Setara dengan makan malam lengkap. Wah. Jadi kalau mau makan es itu tidak makan yang lain-lain. Padahal nggak kenyang juga ya? Tidak kenyang, hanya ingat gulanya. Oh iya, gulanya. Gula itu memberi asupan energi yang luar biasa. Ingat, 1 sendok makan gula pasir itu setara dengan 40 kalori. 1 sendok makan gula pasir itu setara dengan 40 kalori. Karena 1 gram gula pasir itu adalah 4 kalori. Nah, padahal di dalam misalnya kita makan cake, cake itu juga manis. Di dalam cake ada kuning telur, ada mentega, ada gulanya. Kenapa dalam 1 potong misalnya kue lapis legit itu mengandung kalori 600 kalori. Kebayang nggak, kita makan sudah sangat berlebihan. Kadang lapis legit kita nggak akan pernah cukup makan 1 iris. Nggak cuma 1. Mungkin makan 1. Padahal di sana kita masih makan yang lain-lain. Nah ini yang menyebabkan kita ternyata secara tidak langsung sudah mengkonsumsi makanan secara berlebihan tanpa kita sadari.
gitu ya. Gorengan, keripik. Nah, buka puasa juga begitu. Kenapa ketika puasa jadi mudah sekali kena gangguan kerongkongan, mudah sakit, batuk dan lain sebagainya. Nah, yang kering-kering digoreng itu memicu terjadinya iritasi pada kerongkongan yang sudah kering seharian. Jadi kering itu akan higroskopis, dia menyerap cairan di dalam leher kita yang harusnya mau basah, bahkan sekret atau lendir yang nempel di sel mukosa di dalam tenggorokan kita itu diserap oleh makanan-makanan yang kering tadi. Kalau sudah kering, tergesek, dia mudah luka. Makanya terjadi iritasi, itulah yang disebut dengan radang tenggorokan. Jadi kalau mau makan gorengan, siapkan air putih hangat yang banyak. Dan jangan banyak-banyak, boleh sekali-kali, 2 kali boleh. Tapi yang kering-kering itu nanti tidak boleh berlebihan. Saya senang banget kalau sudah membahas masalah makanan ini karena itu banyak dilakukan masyarakat kita, mungkin bukan karena nggak peduli, mungkin karena belum tahu. Nanti mudah-mudahan setelah kita tahu, kita peduli, oh aku harus menghindari makanan yang digoreng, atau saya harus menghindari makanan yang terlalu kering. Apalagi ketika puasa ini tadi, begitu kita sudah puasa seharian kering, cuaca panas, pertama basahkan tadi, kita harus memberikan makanan yang aman untuk organ tubuh kita yang memang rencananya sedang diistirahatkan gitu. Baik. Nah, ini kembali ke awal tadi nih Ibu Alia. Tadi kan diet saat bulan Ramadan. Nah, mungkin ini ada banyak orang yang mungkin belum paham. Ini kan kita sudah puasa. Kenapa kita harus perlu diet juga begitu? Oh iya, diet itu bukan mengurangi bahan pangan ya. Diet itu artinya mengatur. Nah gitu ya, jadi kalau orang konotasinya, oh saya diet berarti dia lagi ngurangi makan, salah. Diet itu artinya mengatur intake ke dalam tubuh manusia supaya cukup ya dalam jumlah yang adekuat, mencukupi dari sisi kualitas dan kuantitas. Kualitas mutunya bagus, kuantitas jumlahnya cukup. Supaya apa? Supaya bisa berkegiatan dengan optimal. Jadi kalau kita makan tidak cukup, efeknya itu adalah pada produktivitas kerja. Contoh misalnya, ketika seseorang makanannya kurang cukup, efeknya misalnya kekurangan satu zat gizi yang namanya Fe, zat besi. Itu akan menyebabkan seseorang tidak produktif karena pagi begini aja udah ngantuk. Menguap itu apa? Menguap itu artinya dia ingin memasukkan oksigen. Menguap itu adalah memasukkan oksigen. Oksigen kita diikat oleh Fe, ya, ferrum, zat besi yang ada di dalam darah kita. Seseorang yang kekurangan darah atau anemi, maka Fe-nya rendah. Maka kemampuan untuk mengikat oksigennya juga menjadi kecil. Efeknya apa? Menjadi tidak konsentrasi, mudah mengantuk, mudah menguap, ya. Itu makanya yang namanya Fe juga harus dicukupi ketika puasa. Iya, harus dicukupi gitu. Jadi ketika kita puasa, kita itu kan sudah sudah mengurangi makan. Harusnya loh, sekarang kalau saya mau menanyakan, kalau orang bulan Ramadan itu BB-nya nambah apa turun sih gitu? Nambah sih. Yang betul harusnya turun ya. Iya, tapi yang ada kebanyakan nambah karena intake-nya bertambah banyak, aktivitasnya dikurangi banyak. Yang bagus minimal dia konstan, tidak akan berubah. Tapi yang lebih bagus adalah mereka yang sukses itu jika dia berkurang berat badannya. Coba nanti mulai sekarang sebelum puasa ditimbang dulu berat badannya. Nanti setelah puasa itu berkurang berapa. Nah, ini berarti sukses. Kalau yang gagal, jangan kecil hati. Berarti kita perlu evaluasi lagi. Apa ya yang menyebabkan saya kok berat badannya naik? Mungkin makannya berkurang, tetapi kandungan gulanya tinggi. Nah, jadi hati-hati bahwa yang namanya penambahan berat badan itu justru lebih banyak dari gula. Ini Mbak Aulia, ada pertanyaan
dari Ibu Tri di Kuto Arjo. Iya. Izin bertanya Ibu Aulia, Nggih. ketika berbuka, saya minum air putih hangat dulu, kemudian baru makan buah. Apakah itu baik? Lalu yang kedua, ketika sahur, habis makan sahur, saya minum air putih hangat. Kemudian ketika mendekati waktu imsak, saya terbiasa minum teh hangat pahit, tidak pakai gula. Oh, Apakah begitu. itu baik? Iya. Lalu yang ketiga, kata ibu saya kalau minum teh pahit katanya tidak mudah haus dan juga tidak mudah PAK. Apa gitu benar? Gitu ya. Jadi yang pertama ketika buka puasa air putih dengan buah selama ibu merasa itu cukup dan tidak mengganggu aktivitas ibu sehari-hari, kan setelah ini nanti ibu makan lagi. Iya. Artinya apa? Aman, begitu ya. Baik, baik. Jadi kita cukup cairan, cukup serat. Ketika sahur mengkonsumsi teh tanpa gula, apakah ini tidak memicu buang air kecil? Yang memicu haus itu adalah rasa manisnya, gulanya ya. Kemudian buang air kecilnya itu adalah sifat alami dari teh. Jadi mau teh pakai gula, mau nggak pakai gula, dia sifatnya pasti akan memicu orang buang air kecil. Itu ya. Jadi itu sifat alami dari teh. Begitu juga dari kopi. Kopi juga sifatnya diuretik. Nah, itu untuk Ibu di Sukoharjo. Kuto Arjo ya, selamat menunaikan ibadah puasa Ibu, sehat selalu. Dan ini juga yang ketiga Ibu tadi. Apakah kalau minum teh pahit katanya tidak mudah haus dan juga tidak mudah BAK? Ya itu tadi. Kalau secara alami tein tetap. Karena itu di dalam teh secara alami tak bisa dipisahkan. Jadi juga ada pertanyaan lagi. Iya. Tidak disebutkan namanya. Bagaimana bila buka puasa dengan es yang banyak di pinggir jalan? Kenapa sih Bu ya? Kalau itu nggak bisa jajan atau mungkin ibu-ibu juga kerja mau pulang nggak apa-apa apapun yang disajikan, tetapi kan mohon maaf sebaik-baik hidangan itu yang dari dapur sendiri ya. Jadi kita harus mencoba bahwa sajikan ketika bulan puasa dari rumah sendiri. Kalaupun repot itu tadi Bu, bagaimana kalau buahnya adalah buah yang berasal dari segar langsung dari kebun ya, tidak usah memakai penambahan gula. Kita takutnya kalau beli pakai pemanis buatan, pewarna buatan, kemudian juga menggunakan bahan-bahan yang ditambahkan aditif, tapi itu tidak aman untuk kesehatan manusia. Contohnya misalnya penambahan senyawa pengenyal, penambahan senyawa pengawet ya. Ini sebaiknya kita hindari ketika kita jajan. Perhatikan betul-betul. Nah, ini juga tantangan untuk para pengusaha makanan jajanan. Setidaknya kita mencari nafkah yang halal dan thoyyib ya, menjamin keamanan konsumen kita dengan tidak memasukkan unsur-unsur yang memang membahayakan kesehatan konsumen kita. Itu kita pelajari, jangan sampai kita memasukkan oh ini pewarnanya ini aja udah seadanya, ini kan murah ya. Biasakan menggunakan pewarna food color ya, agak mahal dikit tidak apa-apa, tapi ini akan menjamin keselamatan mereka yang mengkonsumsi. Kemudian juga makanan yang pakai pengawet, contoh paling mudah penggunaan boraks ya, ini tidak dibenarkan karena itu juga akan memicu terjadinya kanker pada usus manusia jika penggunaannya dalam jangka panjang. Ya, ini setidaknya kalau nanti mau bisnis di bidang kuliner, kita manfaatkan itu juga sebagai jalan ibadah kita dengan menyajikan yang terbaik, menolong mereka yang mau buka puasa, tapi juga tetap terjamin keamanannya. Baik. Dan ini Ibu Aulia ada satu pertanyaan lagi. Assalamualaikum Mbak Aulia. Waalaikumsalam. Mohon tipsnya bagaimana cara membangkitkan mood saat makan sahur? Apakah harus merubah menu seperti makanan yang berkuah atau bagaimana? Terima kasih. Semangat bahwa itu adalah ibadah kita. Jadi sarapannya harus semangat. Kalau misalnya ibu harus menyediakan, jadikan itu jadi sebagian dari ibadah kita, melayani keluarga, menyiapkan makan untuk sahur. Makanannya yang gimana? Itu bisa kita atur, manajemen waktunya kita siapkan dari sore. Jadi misalnya toge, tahu sudah kita siapkan, kita siangi. Kalau memang nggak punya kulkas ya kita siapkan, belum dicuci. Tapi kalau memang ada kulkas semuanya udah kita siapkan, pagi tinggal ditumis. Kemudian juga bisa bikin kuah sop.
sayurannya udah kita potong dari sore, semuanya udah siap. Besok pagi tinggal kita jerangkan kuahnya, lagi kita masukkan bahan isiannya. Itu juga jadi penyemangat untuk pagi. Lebih bagus berkuah. Satu, menambah cairan. Yang kedua, pagi-pagi itu kan dingin. Jadi menikmati sesuatu berkuah hangat itu nikmat sekali. Bisa dicoba. Jangan yang kering-kering. Nanti kalau kering-kering nanti efeknya makin kering, mudah terjadi batuk dan radang tenggorokan. Baik. Dan ini lalu bagaimana jika misalnya sahur, kita makan soto, lalu sotonya dihangatin gitu, Bu, sampai buat buka puasa. Nah, ini bagaimana? Kita biasanya ngenget ya, budaya ngenget itu dalam budaya masyarakat kita itu ada. Tapi kita bisa membagi isiannya untuk tidak dimasak bersama. Jadi misalnya kita bikin kaldu, bikin 2 porsi untuk makan sahur sama buka puasa, atau buka puasa sama untuk sahur gitu ya. Kita menyajikan buka puasanya soto, besok pagi sahur juga soto, boleh. Isiannya dipisah. Baik. Besok pagi ketika pagi mau sahur, kita hangatkan kuahnya, baru kita masukkan isian yang memang untuk yang sudah kita bagi tadi. Sop juga demikian, timlo juga sama. Jadi kuahnya tidak usah dimasak bersama isiannya. Iya. Baik. Nah, kalau misalnya nih tidak sempat memasak nih Bu Aulia, minimal harus makan apa saat sahur? Minum. Minimal susu, malah minum. Ya. Makan? Iya. Makan kalau memang tidak sempat. Waktu sempat, kita tapi terbatas. mungkin cuman goreng telur atau gitu. Goreng telur rebus ya. Boleh saya boleh kita bisa sediakan makanan yang memang sudah siap di rumah begitu ya. Jadi cairannya nggak boleh lupa. Jadi minimal minum segelas susu ya, ditambah dengan telur rebus itu sudah cukup. Baik. Ya, telur rebusnya sudah dimasak kemarin sore kan bisa. Ya, kan kalau memang kita sudah nggak sempat ngapa-ngapain, minimal itu. Tapi minumnya harus cukup. Minimal bangun tidur minum, sama ketika sudah mau subuh waktunya itu minum. 2 gelas itu sudah 500 ml. Sudah cukup ya? Ya, dicukup-cukupin terpaksa ya. Kalau memang kondisinya darurat, tapi lebih saya anjurkan minum harus cukup. 2 liter dibagi dari sahur, dari buka puasa sampai sahur tiba. Harus terpenuhi. Baik. Gitu. Dan ini pembahasannya sangat banyak sekali nih, harus masih banyak sebenarnya ya Ibu ya, tapi nanti waktunya sudah tidak harus cukup diakhiri ya. Harus diakhiri. Ya, terima kasih Ibu Aulia sudah berbagi ilmunya di sini. Insya Allah nanti selama puasa ya kita coba bahas lebih fokus tentang menu-menu Ramadan. Ya, terima kasih. Sama-sama. Semoga sehat selalu Ibu Aulia. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa MTA TV juga pendengar Persada FM dimanapun Anda berada. Usai sudah perjumpaan kita dalam program SWB edisi Sehati bersama Ibu Aulia Idris. Terus saksikan program SWB setiap hari Senin sampai Kamis pukul 10 dan seluruh program-program bermanfaat lainnya dari MTA TV channel terpilih. Saya Amalia Tina mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.